Halo anak-anak dan teman-teman semua, Om Swastiastu. Kita belajar lagi yuk. Hari ini Miss Nesi ingin berbagi pengetahuan tentang ajaran Catur Marga Yoga. Tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah mencapai moksa atau kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ialah tidak terikatnya diri kita dengan keduniawian dan dapat menyatu dengan Sang Hyang Widiwasa. Dalam agama Hindu ada banyak jalan dan cara untuk kita menuju moksa. Misalnya seperti ajaran Catur Marga Yoga ini. Catur Marga Yoga terdiri dari 3 kata. Catur, marga, dan yoga. Catur yang artinya 4, marga yang artinya jalan atau cara, dan yoga yang artinya penyatuan. Jadi, Catur Marga Yoga memiliki arti 4 jalan atau cara untuk menyatukan diri kepada Sang Hyang Widiwasa. Di dalam Catur Marga Yoga terdapat 4 bagian, yakni Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, Karma Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Miss Nesi jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga artinya jalan atau cara menuju moksa melalui bhakti. Bhakti artinya adalah hormat. Hormat kepada Sang Hyang Widiwasa. Di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk penerapan ajaran Bhakti Marga Yoga, yakni menjalankan Trisandhya 3 kali sehari, melantunkan lagu-lagu keagamaan, menghormati orang tua, dan menyayangi semua makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Bhakti merupakan ilmu spiritual yang paling penting. Karena dengan dilandasi rasa bakti, manusia akan memiliki rasa cinta kasih terhadap Tuhannya dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Karena sebenarnya, Sarwa Kalu Idam Brahman, yang artinya semua yang ada berasal dari Brahman. Oleh karena itu, ketika kita mampu menerapkan ajaran bakti di dalam kehidupan sehari-hari, maka keharmonisan antar manusia dan alam sekitar akan terwujud. Yang kedua adalah Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga artinya jalan atau cara menuju moksa melalui ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita akan mampu membedakan baik, buruk, benar dan salah. Sehingga kita sebagai manusia dapat menentukan sikap mana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bagian ini kita diajarkan untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan. Maka dari itu, semua orang yang ada di dunia tidak luput dari masa Brahmacari, yakni masa menuntut ilmu. Hal ini juga dijelaskan di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 4 sloka 33. Kita baca yuk slokanya di dalam kitab Bhagavad Gita. Jangan lupa ya, sebelum membuka kitab suci, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Om Narayana Om Saraswati Jaya. Nah, di sini Miss Nesi akan membacakan artinya saja ya. Bagi adik-adik dan juga teman-teman yang ingin membaca slokanya, diperbolehkan ya. Wahai penakluk musuh, korban suci yang dilakukan dengan pengetahuan, lebih baik daripada hanya mengorbankan harta benda material. Wahai putra Partha, bagaimanapun, maka segala korban suci yang terdiri dari pekerjaan memuncak dalam pengetahuan rohani. Om
Om Santi 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 Om. Nah, dengan membaca pengertian dari Bhagavad Gita tadi, kita disadarkan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk kita menuju moksa atau pembebasan. Karena pada dasarnya, semua perilaku yang kita lakukan di dalam kehidupan ini bersumber dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, maka benar juga penerapannya. Dan sebaliknya, ketika kita menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka akan salah juga penerapannya. Yang ketiga adalah Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga artinya jalan atau cara menuju moksa melalui kerja atau pelayanan tanpa pamrih. Di dalam bagian ini kita diajarkan untuk selalu ikhlas dalam melakukan segala hal. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan adalah ngayah. Bekerja membersihkan lingkungan pura tanpa berpikir dapat apa kita ketika kita selesai bekerja. Dengan ajaran Karma Marga Yoga ini, kita semua akan mendapat kebebasan. Karena sebenarnya ketika kita sudah mampu melakukan segala hal dengan ikhlas, demikian juga kita mampu membebaskan diri dari ikatan keduniawian. Bagian yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga artinya jalan atau cara menuju moksa melalui pengendalian diri. Contoh yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah bersamadi. Sebelum kita sampai kepada tahap samadi, manusia harus mampu melewati 8 tahap penyatuan, yakni dimulai dari pengendalian diri secara jasmani dan rohani, atau yang sering kita dengar ajaran Yama dan Yama Brata. Lalu dilanjutkan dengan sikap duduk yang baik, pengaturan nafas, pengosongan pikiran, pemusatan pikiran, dan meditasi. Samadhi adalah tahapan yang paling akhir dalam Astanga Yoga atau 8 tahapan penyatuan. Dan juga sebagai tahapan yang paling sulit dilakukan oleh manusia yang masih sangat terikat oleh keduniawian. Nah, anak-anak dan teman-teman semua, ajaran Catur Marga Yoga ini mengajarkan kepada kita untuk selalu melaksanakan bakti kepada Sang Hyang Widi-Wasa, mempelajari ilmu pengetahuan suci, memupuk rasa ikhlas dalam diri, dan belajar untuk mengendalikan diri secara jasmani dan rohani. Karena dengan kita melakukan semua hal tersebut, maka pembebasan atau moksa akan kita capai. Oke anak-anak dan teman-teman semua, itu tadi pembahasan kita terkait ajaran Catur Marga Yoga. Semoga materi kali ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Akhir kata, Miss Nesi tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.